Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala hadin nabiyil mustafa wa ala ahli wa ashabihi al-suffi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan kita bisa beristiqomah dalam sholat berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan segala bentuk daya upaya kita dalam memenuhi dan dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti sesuai dengan jadwal insyaallah malam ini kita membahas tafsir. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 15 ya kalau salah. Tidak bisa ya? Bisa pakai penghapus itu kalau nggak parah, Pak. Siram air sih bisa ya? Siram air sih bisa. Ada sedikit. Sini istilahnya whiteboard sama. Bukannya seperti mohon dikoreksi Al-Baqarah ayat 15 ya. Allahu yastahji'u, Allahu yastahji'u, kalau tak salah yastahji'u begini. Allah yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim tolong dikoreksi Pak ya. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Ini Al-Baqarah ayat 15. Yang ada mushaf tolong dikoreksi. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini memang sudah 2 tahun lebih ayat tentang munafik itu belum selesai ya. Padahal seluruh ayat kalau digabungkan itu kurang lebih 6.666
ayat. Satu ayat satu kali pertemuan berarti sama dengan 6.666 pertemuan, 6.666 pekan atau minggu. Wallahu alam kita keumuran atau enggak ya? Yang jelas insya Allah satu malam itu, satu pertemuan itu satu ayat, begitu aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tafsir ini saya menggunakan tafsir sibak dulu. Ada siyak, ada sibak gitu ya. Siyak itu penjelasan ayat Al-Quran dengan ayat selanjutnya. Kalau sibak itu penjelasan ayat dengan ayat sebelumnya. Kenapa harus demikian? Saya harus membahas ayat sebelumnya karena ada hubungannya. Sama-sama sama-sama yastahji'u itu. Nanti ada kalimat innama nahnu mustahji'un. Mau tidak mau harus ada latar belakang karena nggak mungkin kita Allah yastahji'u membalas Allah bihim kepada mereka. Kesannya kan Allah balas dendam kan begitu. Bukankah balas dendam nggak boleh? Kan begitu ya. Makanya supaya tidak bermakna negatif, karena Allah itu maha mulia, ditanzih, dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Bukankah balas dendam itu nggak boleh kan? Nah begitu ya. Nah di sini bahasanya cek aja di terjemahan itu Allah akan membalas. Ya. Nah gitu kan. Jadi mau tidak mau ya memang harus membahas ayat selanjutnya supaya tidak salah paham. Jadi ayat selanjutnya ada dua qaulu, Pak. Qaulu yang pertama, coba lihat di Al-Baqarah ayat 14-nya. Amanna. Itu yang pertama. Qaulu yang kedua, innama nahnu. Qalu innama nahnu apalagi mustahji'un. Mustahji'un. Itu apa ya? Jadi saya membahas ayat 15 memang harus membahas ayat sebelumnya. Jadi salah satu karakter orang munafik itu wa iza laqul ladina amanu, apabila bertemu bersama-sama satu majelis, satu ruangan dengan orang-orang yang beriman, mereka itu ngaku-ngaku amanna. Aku ini beriman loh, aku ini satu golongan dengan kalian, kita ini satu visi, satu misi, nah kayak gitulah pokoknya. Bahasanya seperti itu. Kalau ngaku beriman itu gratis, Pak. Ngaku takwa gratis. Itu ada yang namanya pancamarga atau panca prajurit. Kami prajurit, saya lupa lagi isinya ya, tadi begitu. Kami para prajurit negara Republik Indonesia bertakwa, kan gitu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngomong gitu gampang. Jangankan orang tua, anak kecil aja bisa. Beriman kan gitu. Iman itu kalau diibaratkan, saya sering beberapa kali bilang, iman itu diibaratkan setrum, nggak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Gara-gara setrum lampu jadi nyala, gara-gara setrum AC jadi dingin, gara-gara setrum kipas jadi bergerak. Kalau tak ada setrum silahkan matikan PLN-nya, nggak akan berfungsi mereka, kan begitu. Kita pun demikian, ngaku-ngaku beriman, apalagi dalam KTP, ngaku iman, ngaku Islam, dan segala macamnya. Ke masjid jarang, sholat tidak, ke masjid nggak kelihatan. Nah itu ngaku namanya. Ngaku itu semuanya gratis, boleh. Mungkin hadirin bisa aja kan ngaku-ngaku kenal dengan Prabowo, SBY, bisa kan ngaku-ngaku, semua juga bisa. Cuma diakui atau tidak itu masalah. Nah orang munafik itu dia ngaku aman. Wa iza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bersama-sama dengan orang beriman, mereka ngaku iman. Bersama-sama di masjid ngaku soleh, nggak pernah salah,
Kan gitu. Padahal dalam hatinya dendam, iri. Nah itu apa bedanya dengan munafik? Kan begitu ya. Nah yang jelas, yang bukan munafik adalah perkataan dan perbuatan itu sesuai. Itu aja bukannya. Tapi kalau orang munafik, perkataan dengan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah sekarang masalahnya, kita perkataan kita sesuai nggak dengan perbuatan kita? Yang paling berat itu terus terang aja saya haji, karena saya ngomong itu masalahnya. Bisa aja kan omongan kita tak sesuai dengan ucapan kan? Makanya terus terang aja Pak Imam beban saya terus sebetulnya kalau ngomong kayak gini, karena tanggung jawab paling berat nanti di akhirat ya, sebelum saya masuk surga, amin ya, mungkin hadirin dulu, karena saya mungkin konsekuen kan orang kan gitu, saya pun ngeri juga gitu ya. Tapi ya karena kata Nabi bahwa bukan kata Nabi, wa taqum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sebagian di antara kalian berdakwah kan begitu. Jadi memang hukum berdakwah itu fardu kifayah. Kalau di lingkungan Nusa Indah ini tak ada yang memberikan tausiah, tak ada yang memberikan dakwah, itu jadi dosa semua kan gitu. Ya karena saya ditakdirkan untuk ngomong, saya pun terlahir dulu di Jawa Barat sana, nggak akan tahu takdirnya ternyata harus ngomong di sini. Ya. Tak tahu sama sekali. Tapi mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Ya. Baik. Jadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, lihat Al-Baqarah ayat 14, apabila mereka kembali kepada syayatinihim, itu artinya apa ya, pemimpin kekufuran gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas. Nah, di sini mereka bukan hanya sekedar amanah. Kalau amanah ini satu kalimat saja. Kalau di sini ada berapa? Ada 5 Pak. Yang pertama inama, ini yang pertama. Yang kedua nahnu, ya. Kalau innama nahnu. Yang ketiga, kalau nggak salah ada kalimat yang terlewat ya. Ma'akum. Nah makanya ya ma'akum ya, itulah makanya saya juga perasaan ada yang terlewat gitu aja. Innama akum ya. Nah ini masih basah tapi masih bisa gitu ya. Karena dalam Al-Quran itu sedikit saja kalimat pasti ketahuan gitu. Oh ini, saya pun heran juga barusan kenapa ada yang terlewat gitu kan. Kalau inna ma'akum ya, inna ma'akum, innama nahnu mustahjiun. Baik. Jadi di sini ada berapa nih? Kalau ini cuma satu kalimat, kalau di sini inna 1, ma'akum 2, innama 3, nahnu 4, mustajibun 5. Apa maksudnya? Begini Pak. Kalau kita memberikan sebuah pernyataan atau sebuah pengakuan, kalau satu kali pengakuan kira-kira dipercaya tidak Pak? Mungkin bisa dipercaya, mungkin tidak. Tapi kalau 5 kali ngomong, saya ini misalnya saya ini sudah lunas, saya sudah lunas, saya sudah lunas, saya sudah lunas, saya sudah lunas. Mungkin kita percaya karena sampai diulang-ulang kan begitu. Pengulangan kata itu bisa meyakinkan seseorang kan begitu ya.
Tapi kalau satu kata saja bisa percaya bisa tidak, kan begitu. Ini masuk ke hukum logika ya. Logikanya kalau 1 kali pernyataan ya biasa-biasa, tapi kalau 1 sampai 5 kali pernyataan itu jelas luar biasa. Apa pernyataannya? Yang pertama, mereka orang munafik, inna, ulang lagi ya, wa idza laqul ladina amanu amanah. Ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan aku beriman. Nah, selesai. 1 kali kan? Tapi ketika wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya, komunitasnya, nah gitu ya, cycle-nya, mereka bilang pertama, inna, sesungguhnya aku. Pertama, sesungguhnya, pakai taukid. Dalam surah itu taukid itu artinya penguat. Yang pertama pakai inna kalimatnya. Yang kedua pakai ma'akum. Ma'akum itu maknanya ma'iyah, artinya bersama-sama. Bersama-sama dalam pengertian memang ikatan. Lihat dalam surat Al-Fat, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, ma'ahu berarti yang bersama Nabi siapa Pak? Para sahabat kan, itu ikatan tuh. Ini pun demikian. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama engkau, ma'iyah. Jadi ada ikatan. Kalau dengan kita mukmin, orang Islam tak ada ikatan karena ada ma'iyahnya. Itu 2. Pertama pakai inna, gitu ya, taukid. Yang kedua pakai ma'iyah. Yang ketiga pakai innama. Dalam ilmu balaghah, innama itu adalah kalimat hasyar, kalimat yang pasti dan tak boleh lebih, gitu ya, tak boleh dilebih-lebihkan. Contoh dalam At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, dan selanjutnya. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang fakir, hanya untuk orang miskin, amil dan sebagainya. Itu ayat tentang zakat ya. Nah, karena memakai kalimat inama, membayar zakat itu mustahilnya wajib 8, nggak boleh lebih dari 8. Haram bentuknya kalau lebih dari 8. Misalnya bayar zakat sama anak yatim nggak boleh, kan gitu. Kecuali yatimnya yatim miskin, berarti kategorinya bukan yatim tapi miskin kan. Misalnya zakat sama orang yang susah tak ada dalam 8 aspek, yang ada fakir dan miskin. Jadi nggak boleh, nggak sembarangan kita membayar zakat kepada selain daripada 8 asnaf. Makanya kalimat innama itu dibatasi. Nah gitu ya. Jadi mereka seolah mengakui bahwa mereka memang taat dengan ilah syayat ini, pemimpin-pemimpin kafir, daripada kepada orang yang beriman. Disimbolkan dengan kalimat innama. Nah begitu. Yang keempat, ini ada nahnu. Dalam sebuah kaidah, domirun munfasilun baina kalimataini fahuwa taukid. Domir munfasil apabila berada dalam 2 kalimat, ya, terjebak dalam 2 kalimat, ada di tengah-tengah, maka itu disebut taukid. Ini nahnu dari dijebak apa, dalam kalimat apa dijebaknya Pak? Innama dan mustaqim. 4 nih. Ini taukid lagi. Yang terakhir mustahjiun. Mustahjiun itu kalimat dari istahja'a, tahja'a, istahja'a, yastahji'u, istihja'an, bahwa mustahji'un. Nah ini kalimatnya dari ini Pak.
Ini wajah dari istaf'ala yastafilu istif'alan, sulasi majid bab sulasi majid warna ketiga bab kedua kalau nggak salah. Pak Haji pernah dengar Pak Haji? Belum mungkin ya. Nah, jadi mustahjiuna itu dari kalimat mustahjiun, mustahjiani, mustahjiuna. Isim fa'il bimana jamak. Nah, begitu ya. Asal kalimat itu begitu. Karena semua Al-Qur'an pasti ada kalimat dasarnya. Gitu ya, Alhamdulillah asal kata dari hamdan, kan begitu. Atau misalnya kalimat apa lagi? Ya'lamun asal kata dari alima ya'lamu misalnya. Semuanya asal ada dasarnya. Demikian juga dengan mustahjiun. Kenapa pakai waw dan nun? Karena ini bimana jamak. Kenapa jamak? Karena ini nahnu. Kenapa nahnu? Karena di sini orang-orang munafik, kalimatnya qalu jamak juga. Kalau mustahjiun kayak gini pasti bukan qalu tapi qala. Pasti qala. Qalani, qaluna gitu ya. Mustahjiun. Nah, sebuah kalimat yang langsung menunjukkan isim fa'il, orang yang mengerjakan itu juga taukid. Jadi Pak, ternyata di sini ada 5 taukid. Terang benderanglah di sini dalam Al-Baqarah ayat 14 telah dinyatakan oleh Allah bahwa perbandingan antara orang munafik kepada orang yang beriman dan orang munafik kepada sesama orang kafir itu ternyata 1:5. Berarti kalau di sini bukan bermuka 2, bermuka 5. Kalau di sini, kalau munafik selama ini kan bermuka 2 kan, dan orang munafik itu sebetulnya harus berdampingan dengan penjilat, karena yang penjilat itu orang yang cari muka. Kalau mukanya 2 bagi-bagi dong sama yang cari muka, penjilat kan gitu ya. Dan dua-duanya jelas dosa. Penjilat yang cari muka dengan yang bermuka 2 itu saling menguntungkan. Tapi kalau yang di sini orang munafik itu bukan bermuka 2, bermuka 5 ternyata. Nah, ya. Karena di sini taukidnya ada 5. Bermuka 2 saja kita sudah muak, apalagi bermuka 5. Walaupun ganteng, kalau mukanya udah 5, nggak mau bisa. Tanya aja sama perempuan. Nah, gitu ya. Nah, karena realitas kenyataannya demikian, orang-orang munafik itu jelas-jelas di hadapan orang beriman cuma ngaku-ngaku, tapi hakikatnya mereka bersekutu dengan orang-orang kafir. Di sini dijelaskan sayadinihim itu sama dengan pemimpin yang kafir gitu ya, terutama yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu, terutama pemimpinnya yang itu. Atau juga boleh kita tafsirkan sayadinihim itu dalam Al-Quran kalau nggak salah, coba lihat dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kalimat ila sayadinihim ujung-ujungnya mustahjiun. Wala in sa'atahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ahu Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahjiun. Sama, hampir sama ya. Kalau ini mustahjiun sebagai fa'il, kalau ini tastahjiun sebagai perbuatan atau fi'il. Kalau boleh saya terjemahkan begini. Seandainya ditanyakan kepada mereka orang-orang munafik, la yaquluna innama kunna, mereka itu sebetulnya berkata begini, kunna
nakhudu wa nal'abu, sebetulnya kami itu cuma main-main atau senggaburo. Mohon maaf, bercanda gitu. Jadi ciri khas orang munafik itu ketika ditanya sama yang ditanya sungguh-sungguh gitu ya. Ditanya sungguh-sungguh itu maksudnya begini Pak. Ketika di sidang, ketika mau dihakimi gitu ya, itu mereka aduh mohon maaf hilaf, mohon maaf bercanda, gitu maksudnya. Orang munafik itu kayak gitu. Bapak Ibu sering lihat orang-orang yang suka menistakan agama, ujung-ujungnya minta maafkan, mohon maaf saya hilaf gitu katanya. Itu munafik tuh. Contoh daripada penistaan agama itu dulu kayak berstatement bahwa nikah itu gak usah dengan Islam saja, boleh juga dengan non muslim, kan begitu. Banyak terjadi kan di kalangan, terutama di dunia selebritis, banyak muslim dengan kafir, muslimah dengan kafir, ada seperti itu. Dan mereka memfatwakan itu boleh, padahal udah jelas-jelas orang Islam itu harus sama dengan orang Islam, itu udah jelas. Ketika di protes, ketika didesak, ketika diajukan, dilaporkan sesuai dengan hukum, mereka langsung terdesak, maka minta bilang mohon maaf kami hilaf, kan gitu, rata-rata gitu. Kalau kita lihat ya, atau misalnya ada yang pejabat yang bilang gini, pajak itu wajib katanya, sama wajibnya dengan zakat. Coba lihat, zakat itu wajib bagi siapa? Bagi yang mampu kan? Itu pun 1 tahun sekali dan harus nyesel. Kalau zakat, kalau pajak, coba lihat. Ini konteksnya bukan hukum negara ya, hukum agama maksud saya. Ya. Masalahnya sekarang kita wajib nggak bayar pajak? Ya kalau Bapak atiullah wa atiur Rasulullah ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah, ya bayar pajak kan begitu. Ya. Yang haram itu adalah yang malak dengan zakat beda ya. Nah, ada kita bikin dagangan, bikin semacam kios, terus ada preman lewat, uang keamanan dong. Nah itu namanya haram, itu bukan pajak, itu malak namanya. Beda ya. Tapi jangan dibawa-bawa pajak itu dalam kewajiban syariat, karena Nabi dulu memang zakat kan begitu. Gitu ya. Atau ada juga dulu ada yang ngomong adzan suara sinden itu lebih merdu daripada adzan, kan begitu. Atau ada yang merasa terganggu dengan suara adzan yang bergema gimana? Kalau tradisi Islam Indonesia kan begitu, ketika waktunya adzan berkumandang kan sahut-sahutan kan begitu. Tapi ada orang yang protes karena merasa terganggu dengan adzan kan begitu. Setahu Bapak Ibu yang ketika terdengar adzan lari terberit-berit itu siapa? Yang takut sama adzan. Terus setan tuh biasanya kan begitu. Dia itu pun adzan cuma berapa detik, beberapa menit kan, masa sampai segitunya? Sampai ada yang menghina begitu kan? Sampai didesak oleh masyarakat, dia bilangnya apa? Aduh saya hilaf, mohon maaf. Segampang itu. Itulah salah satu daripada yang munafik ya seperti itulah. Ya. Baik. Nah sekarang masalahnya setelah kita udah terang benderang bahwa orang munafik itu satu kepada orang muslim pengakuannya amanah, tapi 5 dia kepada pemimpinnya. Apa maksudnya? Ini Pak, kalimat ini yang jadi masalah. Jadi tujuan mereka itu adalah, coba lihat terjemahannya apa? Mengolok-ngolok, la'ab atau cuma sekedar sendaguro, mempermainkan agama. Bapak pernah lihat, Ibu pernah lihat
entah di sosial media mana ada yang sholat sampai pakai gerakan-gerakan yang dipakai menari lah, dipakai sambil nyanyi lah, itu namanya mengolok-olok. Ya, tak jauh daripada orang-orang yang munafik. Yang jelas agama jelas-jelas tidak boleh dipermainkan. Itu pesan utamanya. Maka sekarang begini, bagaimana cara menghindari orang yang suka mengolok-olok agama? Rumusnya ada dalam surat An-Nisa ayat 140. Jadi Bapak Ibu, supaya terhindar dari orang-orang yang suka mengolok-olok agama. Karena begini Pak Bu, ada teman kita mempermainkan agama terus kita membiarkannya, maka kita termasuk di dalamnya. Asyariku bisari syarru, yang bersama-sama dengan orang yang mempermainkan agama berarti dia termasuk komplotannya. Itu maksudnya. Nah, sekarang solusinya gimana? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 140. Sebelum saya menyampaikan solusi, kita akui dulu, ada nggak orang-orang yang mempermainkan agama? Ada kan? Nah, jadi solusinya begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukaffaru biha wa yustahja'u biha fala taq'udu ma'hum." Itu yang pertama ya. Sungguh telah aku turunkan kepada kalian itu Al-Quran. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diolok-olok, ya, yukaffaru wa yustahja'u, apabila dipermainkan, diolok-olok, diingkari, maka kata Allah yang pertama, fala taqudu ma'hum, jangan duduk sama mereka. Nggak usah ditemenin, gitu maksudnya. Ngapain? Konsepnya begini Bu, kulit kambing asal katanya itu kurang berharga. Kulit sapi walaupun berharga tapi tak berharga-harga amat kan. Tapi ketika kulit kambing itu bergaul dengan Al-Quran, derajatnya jadi tinggi. Apa derajatnya? Ketika diambil Al-Quran, yang dipegang Qurannya apa? Kulit kambingnya. Kulit kambingnya karena jadi pembungkus kan. Ketika dicium, yang dicium mushafnya atau pembungkusnya, kulit kambing. Pasti kulit kambingnya yang pembungkusnya. Kan begitu. Ketika diletakkan paling tinggi, yang paling tinggi apanya? Pembungkus. Kan begitu. Demikian juga gitu. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka mempermainkan agama, ini jelas Allah melarang. Gitu ya. Fala taqudu, jangan kau coba-coba duduk dengan mereka. Mau usah bersama-sama, cuekin aja. Banyak tokoh-tokoh, baik tokoh agama, bahkan beberapa menteri agama kemarin-kemarin banyak yang ngomongnya agak macam-macam lah. Nah, fala taqudu kata Allah gitu, jangan coba-coba duduk dengan mereka. Itu yang pertama. Hatta yakhudu fi hadisi ghairihi, sampai dia melanjutkan kata-katanya. Maksudnya begini, orang yang mempermainkan atau mengolok-olok agama itu ketika kita kebetulan duduk, jangan sampai menunggu mereka menamatkan omongannya. Sebelum tamat omongannya, udah pergi saja, keluar saja, gitu maksudnya. Maksud daripada ayat itu demikian. Jadi tak usah pamit atau apa, langsung aja keluar aja. Seandainya ada orang yang mempermainkan agama di sini, gitu ya, dia ngomong banyak loh yang kadang-kadang memutarbalikkan fakta dengan agama kita, gitu ya, bahwa bilang Nabi senang perempuan lah, bahwa Islam itu kekerasan, itu kan namanya memperolok agama. Orang yang demikian jauhi, kan gitu. Yang selanjutnya masih An-Nisa ayat 140. Kalau kalian, kata Allah, tetap duduk dengan mereka,
innakum idza mislakum, kalian itu contoh mereka. Nah, itu disamakan dengan mereka kalau tetap duduk. Itu resikonya. Jadi mohon maaf Pak, ini sebuah prinsip. Walaupun misalnya kita sahabat, kita teman sejati dan sebagainya, kalau sudah batasannya mempermainkan agama, udah jauhi saja. Menurut pesan An-Nisa ayat 140 demikian. Yang selanjutnya juga, kalau dia ngomong di media, baik di televisi, di radio, udah radionya matikan, TV-nya matikan. Karena kalau kita terus mendengarkan, itu kata Allah, ida mislakum, kalian tetap aja semisal dia. Itu yang mana asyariku bisa. Intinya simpel ternyata kata Allah, cara menjauhi orang munafik atau orang-orang yang suka mempermainkan agama, udah jauhi saja. Dalam TV, dah matikan TV-nya. Ada di medsos, bulir lagi ke media yang lain. Pokoknya cuekin aja. Itu larangan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ancaman Allah ayat selanjutnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam, semuanya dikumpulkan. Naudzubillah subhanahu. Berarti mafhum muwafaqahnya, pemahamannya, kalau kita mengikuti mereka, mendengarkan tausiah mereka, mendengarkan nasihat mereka, berarti kita termasuk innallaha jami'al munafiqina wal kafirin. Naudzubillah subhanahu. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana orang yang mempermainkan agama dengan mana orang yang mempertegas tentang keagamaan. Itu aja. Nah, karena mereka mustahjibun, tujuannya untuk mempermainkan agama, untuk mengolok-olok, maka Allah juga membalasnya. Apa balasan Allah? Allahu yastahji'u, maka Allah akan membalas mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada salah satu sifat Allah dalam Al-Asmaul Husna, kalau tak salah sifat Allah yang ke-81 dari 99. Tolong cek, khawatir saya keliru. Itu ada sifat Allah yang bernama Al-Muntakim, bukan mustaqim ya, Al-Muntakim. Artinya Allah yang maha pembalas yang adil. Dalam surat Az-Zumar ayat 47 itu ada kalimat famtaqamna minal ladina ajramu, dan kami akan membalas kepada orang-orang yang berdosa. Nah, jadi yastahji'u itu sifat Allah, ya, sifat Allah dalam Asmaul Husna yang bermakna Al-Muntakim. Allah harus membalas, gitu ya. Logikanya begini. Mohon maaf, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sedikit. Tiap orang yang berhutang wajib bayar, gitu kan? Itu rumus umumnya begitu. Tiap yang berhutang wajib bayar. Apakah semua yang berhutang bayar? Tolong dijawab, Pak. Ada yang bayar, ada yang tidak, iya kan? Nah, gitu. Yang bayar dah selesai, tak ada masalah. Tapi yang tak membayar, maka berlakulah sifat Allah Al-Muntakim. Allah yang wajib, Allah yang maha membalas. Nah, gitu ya. Ulang lagi, tiap-tiap hutang wajib dibayar. Apakah yang berhutang bayar? Ada yang bayar, ada yang tidak. Yang bayar tak jadi masalah. Tapi yang tak dibayar itu harus dibayar nanti di hari
balasan di hari kiamat. Kan gitu. Contoh kedua, tiap-tiap yang melanggar hukum wajib dihukum. Yang selanjutnya, apakah tiap yang melanggar hukum dihukum? Ada yang dihukum, ada yang tidak. Maling ayam dihukum, maling duit negara sampai sekarang aman, kan begitu ya? Berarti itu seolah Allah tidak adil kan? Gitu ya. Nah, maka dengan maha adilnya Allah menciptakan akhirat. Bapak Ibu silakan maksiat berdosa, akan masalah silakan aja. Kalau dosanya tidak melanggar hukum normatif, hukum negara mungkin tak masalah. Apa hukum yang normatif itu Pak? Misalnya nih, kalau maling itu biasanya dihukum, membunuh dihukum. Tapi kalau berzina, suka sama suka, ada nggak aturannya dihukum nggak? Setahu saya bebas-bebas aja ya. Kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul onta dan segala macam, kayaknya dibiarkan. Itu jelas melanggar hukum kan? Tapi tidak dihukum. Nah, dihukumnya nanti di akhirat. Kenapa Allah menciptakan akhirat? Itulah maha adilnya Allah. Itu maksudnya. Nah, sekarang ini orang munafik itu tujuannya mustahjiun. Mereka mempermainkan agama, memperolok-olok. Maka karena Allah punya sifat al-muntakim, maka Allahu yastahji'u bihim. Allah justru mempermainkan mereka, mengolok-olok mereka. Bagaimana Allah memperolok-olok? Itu biistizradihim, dengan kalimat istijrad. Istijrad itu begini Pak, sepintas tidak adil padahal itu lebih dahsyat. Contoh begini, kalau anak kita nakal, kadang-kadang kita ada bahasa gini, ya udahlah terserah kamu, kan gitu ya. Ada nggak Pak? Pernah nggak Bapak kejadian punya anak saking bandelnya sampai kita putus asa, udahlah terserah kau, kan gitu ya. Nah itulah maksudnya istijrad, gitu ya. Karena mungkin munafik itu level dewa, gitu ya, itu dosanya gitu. Maka Allah pun memperolok-olok mereka. Apa bukti Allah istijrad? Wa yamudduhum. Allah membiarkan mereka. Allah memperpanjang mereka. Allah apa istilahnya Pak? Diangkat-angkat gitu. Makanya jangan heran ada orang yang sering maksiat, usianya panjang, umurnya panjang. Itu wa yamudduhum. Yang muddu itu dari madda yamuddu ya, madda yamuddu. Yamudduhum. Madda apa artinya? Panjang kan? Kalau madda memanjangkan artinya, gitu maksudnya. Nah jadi jangan heran orang-orang yang soleh itu rata-rata umurnya pendek. Di Haji Jadul MJ, Abdul Fattah Ghazali, terus siapa lagi tokoh-tokoh ulama itu, banyaklah ulama-ulama yang soleh itu rata-rata umurnya nggak lama lah. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang suka mempermainkan agama, orang-orang yang suka maksiat, itu rata-rata usianya panjang. Apa maksudnya? Wa yamuduhum. Allah lagi, kalau kita mau ngebanting sesuatu kan, apa istilahnya? Kalau cuma gini kan benturannya kurang ya. Kalau begini, itu lain kan. Kalau kita mau lomba tuh yang melangkah jauh tuh, lompat jauh, kalau tidak pakai ancang-ancang paling berapa meter ya? Rata-rata yang lompat jauh kan mundur dulu, baru lari kan gitu. Itu maksudnya. Jadi Allah sengaja banyak butuh. Tapi jangan jadi rumus. Oh, orang yang paling umur soleh enggak juga begitu. Maksudnya nggak gitu juga. Cuma rata-rata orang yang maksiat, orang yang suka memperolok-olok agama, orang munafik itu panjang umurnya. Nggak lagi penjara-penjara, nggak lagi hukum-hukum, diam aja. Nah gitu maksudnya. Gitu ya. Banyak kan yang, mohon maaf, ada yang namanya
pernah di area berapa kali itu melecehkan agama sampai sekarang nanti tangkap-tangkap kan. Ada juga yang namanya siapa? Udahlah, kita nggak usah cerita khawatir yang ngomongin orang itu ya dibayar. Banyak sekali orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mungkin secara agama dia berdosa tapi santai saja hidupnya, tenang gitu ya. Bahkan tak rajin sholat makin kaya, tak rajin sholat makin makmur. Itulah yang menduhum maksudnya, istijrat namanya. Itu maksudnya ya. Karena dalam tafsir ini dimana istijrat, Allah sengaja mengangkat-angkat gitu. Biar jatuhnya memuaskan gitu maksudnya. Dan jangan salah, memang dunia itu bukan tempat membalas, itu masalahnya. Yang tempat membalas itu di hari pembalasan, di hari kiamat. Kalau dunia tempat membalas, satu kali sholat, habis sholat sunat atau habis sholat fardu misalnya satu baskom tumpeng misalnya, ini pasti jamaah penuh tuh. Satu kali sholat sama dengan 1 kilogram emas, wih udah lah. Saya yakin ini pasti masjid bakal dirombak untuk perluasan kan gitu. Dan itu bukan itu masalahnya. Saya bisa ingat dulu di Natuna memang satu kali sholat dikasih amplop 50.000 sama Bupati Langat, penuh masjid itu. Memang fakta betul 50.000 satu kali sholat berjamaah. Berarti kalau kali 5 berapa? 150.000, 150.000 enak. Di Natuna sana tahun sekitar 2000 sampai 2000 akhir lah, 2009 akhir gitu. Sampai demikian. Jadi kalau misalnya satu kali kebaikan langsung dibalas, dah aman dunia ini kan. Dan hari pembalasan bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya disebut hari pembalasan. Selanjutnya, wayamuduhum, dan aku membiarkan, memanjangkan mereka fitughyanihim. Gitu ya. Di sini makna fitughyanihim adalah dari kemaksiatan mereka, ya, dari perbuatan mereka. Pokoknya Allah biarkan aja. Nah, tunggu ya, mungkin bahasa kasarnya gitu. Nanti aja lihat. Gitu. Itu gambaran bagi orang-orang munafik. Tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 15. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada waktu beberapa menit, 3 menit lagi, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Tadi kan disampaikan kalau kita benar-benar orang yang sama kita dengan dia. Nah, sementara kita bisa berkomunikasi dengan dia, bisa berargumen dengan dia, misalnya kita nggak lari Melawan ya, kita berargumen dengan dia supaya dia ini tidak semena-mena misalnya. Nah, ini bagaimana? Baik. Kalimat pertama kata Allah, "Idza sami'tum ayatillahi yukaffaru biha wa yastahza'un." Apabila mereka itu mempermainkan ayat Allah, fala taqudu, maka jangan duduk dengan mereka, jangan bersama-sama mereka. Kalau kita konteksnya rakyat awam gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita awam, masalahnya tidak mislakum, kita akan disamakan dengan mereka. Tapi kalau kita punya kemampuan berargumen, itu jelas tak jadi masalah, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi gitu. Bukankah mempermainkan agama itu kemungkaran? Dan kemungkaran itu harus dirubah, salah satunya dengan bersilat lidah atau berkata-kata kan. Jadi tidak jadi masalah. Ini sifatnya umum Pak Imam. Umum itu kata-kata dari ama ya umum. Awaman, awam, orang awam. Jadi ini ayat-ayat umum, karena keumuman kita awam. Awam itu artinya apa Pak? Banyak yang tidak tahu. Karena gelarnya profesor, doktor, insinyur, karena kita orang awam, wah ini orang berkualitas nih, padahal dia melecehkan agama. Nah kalau orang awam nanti ya akhirnya terbawa kan gitu. Tapi kalau kita sama-sama memahami, ya kenapa tidak Pak Imam?
karena ada konsepnya. Ayo wahir biadi fa'ilam yastati fabibitani. Kalau menurut saya begitu Pak Imam. Karena jelas membiarkan kejahatan maka termasuk jahat pula. Asyaitu bisaru. Jadi kalau kita membiarkan orang yang mempermainkan agama, membiarkan sedangkan kita punya kemampuan, berarti kita sama aja dosanya dengan mereka. Ibarat kata ada kejahatan di depan mata, walaupun kita tidak berbuat jahat, setidaknya kita dipanggil polisi sebagai saksi kan. Itu jangan. Ya. Ada lagi Bu, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 25 detik lagi. Mungkin kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Insyaallah kesimpulannya dua pertanyaan. Yang jelas Al-Baqarah ayat 15 itu adalah pemutus, gitu ya, pemutus daripada keputusan ayat Al-Baqarah ayat 14. Karena mereka memperolok-olok agama, maka Allah pun memperolok-olok mereka dengan sifat Allah al-muntakim yang bermakna Allah Maha Pembalas, bukan balas dendam. Allah yang Maha Pembalas dengan pembalasan yang adil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata ya pastilah ada yang salah ya. Kalau salah mungkin itu jelas-jelas dari diri saya pribadi karena saya pun banyak kekurangan. Tapi kalau benar ini jelas-jelas karena Allah Maha benar. Shallallahul Nabi. Sekian dan demikian. Allahumma bi'ina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,